Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang di waktu duha ini kembali kita bisa berkumpul di Masjid Sukajadi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu pekan kurang lebih kita akan menghadapi Ramadan. Maka kajian di pagi ini mungkin masih tetap membahas jalan-jalan sorga, tapi kita fokuskan jalan sorga di bulan Ramadan. Karena seorang muslim itu harus punya persiapan. Kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia yang setiap muslim merindukannya, bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita siapkan dan ibadah apa saja yang harus diprioritaskan di bulan Ramadan? Kita tahu bahwa hanya ada dua perkara dari seluruh ibadah kita itu yang akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ibadah hati, dan yang kedua, amalan badan. Inilah yang akan dilihat oleh Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat kepada rupamu, kepada hartamu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan juga amalmu. Bertolak dari hadis ini, maka kita tahu bahwa yang dilihat Allah itu hati dan amalan kebaikan kita. Maka sebelum masuk Ramadan, bersihkan hati. Jangan sampai kemudian masuk Ramadan kotor pula hati kita. Maka yang punya dendam, hilangkan dendam dari sekarang. Minta maaf kepada orang yang bermusuhan. Yang masih ada dengki, hasad, hasud, iri hati, hilangkan dari sekarang. Jangan sampai di bulan Ramadan terjangkit pula penyakit ini. Maka semua penyakit-penyakit hati dari sekarang itu cobalah sedikit demi sedikit dihilangkan. Jangan sampai di bulan Ramadan hati kita terkotori, karena hati itulah yang menjadikan semangat dan tidaknya sebuah ibadah. Sebab iman itu ada di hati. Dan panggilan ibadah puasa di dalam Al-Quran itu dimulai dari kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Jadi yang menggerakkan badan kita untuk beramal saleh di bulan Ramadan itu adalah iman kita. Dan iman itu letaknya di hati. Bersihkan hati dari kotoran, masukkan iman di dalamnya. Baru kemudian setelah bersih hatinya, baru bicara tentang amal badan. Ya mungkin puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, i'tikafnya, doanya, dan begitu seterusnya. Lah yang menjadikan semangat ibadah-ibadah itu karena hati kita bersih. Terkadang di antara kita ini lebih mementingkan menjaga anak kita dibandingkan hati kita. Kan aneh gitu ya. Anak dijaga baik-baik, hati pula tak dijaga. Harta dijaga baik-baik, hati pula ditinggalkan dia. Padahal hati itu menjadi prioritas utama untuk dijaga. Jangan sampai kemudian penyakit-penyakit badan lebih diutamakan untuk disembuhkan, sementara penyakit hati dibiarkan. Karena kan umumnya di masyarakat ini, kalau badan kita terkena penyakit, buru-buru kita ke dokter. Sakit kepala sedikit saja, cepat ke warung beli bodrek. Pegel-pegel sedikit saja, telepon tukang urut. Itu kita tuh, kalau penyakit badan itu subhanallah kan. Kalau bisa hari ini sakit, hari ini juga sembuh tuh. Bahkan kalau seandainya ada orang yang sakit badannya, tidur kemudian bangun sehat, senangnya luar biasa. Itu kalau penyakit badan. Tapi kalau hatinya sakit, kok tidak cepat-cepat ke dokter ya? Ustadz, karena di rumah sakit tak ada spesialis hati, makanya saya enggak ke rumah sakit. Memang di rumah sakit tidak ada spesialis hati. Ya hati itu mungkin penyakit badan yang dimaksud kalaupun ada. Penyakit hati ini tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kita sendiri. Kita yang menyembuhkannya, bukan orang lain. Karena bahayanya penyakit hati dengan badan ini, penyakit hati jauh lebih bahaya dibandingkan penyakit badan. Taruhlah penyakit badan itu paling tinggi dia mati kan Bu. Kalau dia mati berarti yang dirusak hanya dunianya saja. Orang kanker paling tinggi mati, orang kena kanker. Orang kena tumor paling tinggi mati. Darah tinggi akhirnya stroke paling tinggi mati. Rusak dunianya saja. Tapi kalau penyakit hati ini bukan hanya merusak dunia, Bu, tapi merusak sampai ke akhirat. Rusak dunia, rusak akhirat, kan rugi itu. Dari mana kita tahu bahwa penyakit badan itu hanya merusak dunia saja dan tidak akhiratnya, sementara penyakit hati itu bisa merusak dunia dan akhiratnya? Sebab kalau orang masuk neraka tidak pernah ditanya kenapa masuk neraka, gara-gara penyakit badan. Kenapa kau masuk neraka? Kanker. Enggak kan itu. Kok bisa masuk neraka kamu? Tumor. Enggak juga. Kamu kenapa masuk neraka? Darah tinggi, stroke. Penyakit badan lo enggak pengaruh dengan akhirat. Tapi kebanyakan yang masuk neraka itu karena penyakit hati, sombong. Makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga alias masuk neraka orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, hasad. Itulah yang menghilangkan semua pahala. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu bisa menghapuskan banyak pahala seperti api mudah melahap kayu bakar. Kalau sudah tidak punya pahala, tidak mungkin dia masuk surga, pasti masuk neraka. Itulah kenapa penyakit hati ini sebahaya itu. Makanya kenapa kemudian penyakit hati ini harusnya lebih cepat disembuhkan, jangan dibiarkan. Cuman anehnya,
Kalau orang punya penyakit badan, Bu, biasanya orang tidak tahu kecuali pelakunya saja. Contoh mamanya ibu nampak sehat. Sehat kali, Bu. Ya. Oh iya, sehat. Tapi sebenarnya kau tahu saya ini terkena kanker. Kan gak ada yang tahu penyakit badan kecuali orang yang merasakannya. Orang tahu kadang-kadang sehat-sehat saja tuh. Tapi penyakit hati, Bu, itu bisa dinilai orang. Pamannya ada orang mengatakan si ibu itu sombong kali. Kau tahu? Tahu, memang dia sombong. Tahu dia sombong. Ya. Si anu itu pedit, koret, kikir gitu kan. Kau tahu? Tahu, memang terkenal tuh. Si ibu itu kikir. Tahu orang itu. Ya. Jadi penyakit hati itu bisa dinilai orang tuh. Tapi penyakit badan tidak bisa dinilai orang. Kecuali pelakunya saja yang tahu. Kecuali kalau dia ngomong, saya punya penyakit ini, penyakit itu, baru orang tahu. Maka yang pertama kali benahi hati. Kemudian yang kedua baru cerita amalan badan, amalan lisan, amalan harta dan begitu seterusnya. Yang ingin saya jelaskan di waktu duha ini, jangan tinggalkan 7 amalan di bulan Ramadan. Selain daripada amalan yang 7 ini, sebaiknya bukan diabaikan, jangan diprioritaskan. Cukup 7 ini saja. Kalau ibu bisa melaksanakan di bulan Ramadan 7 perkara ini, Bu, maka ibu telah membuat mesin pahala sebanyak-banyaknya itu. Dalam waktu singkat, ibu bisa memproduksi pahala sebanyak-banyaknya dengan 7 perkara ini. Karena begini, Bu, ya, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa dalam satu tahun itu ada waktu-waktu, jikalau kita memanfaatkan waktu-waktu itu dengan baik, maka kita bisa memproduksi pahala dengan cepat di waktu yang singkat. Kan ada tempat-tempat mulia, ada waktu-waktu mulia, dan itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat serta rahmatnya supaya jangan sampai kita umat Islam itu masuk neraka. Kalau bisa masuk surga semuanya. Seperti umpamanya Mekah, itu kan tempat mulia tuh. Orang yang sholat di Mekah sama dengan 100.000 kali sholat di masjid sini, maksudnya di Masjidil Haram. Maka ibadah yang paling afdol kalau ibu takdirkan berkunjung ke Mekah, jangan sibukkan dengan yang lain, sholat saja. Perbanyak sholat, duha, witir, tahajud, sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, perbanyak itu saja. Ya, zikir bagus, baca Quran bagus, tetapi yang jelas-jelas pahalanya besar kalau kita sedang di Mekah itu cuma sholat. Maka ibadah-ibadah yang lain itu silahkan kerjakan, jangan diprioritaskan. Karena itu yang jelas tuh pahalanya. Siapa yang sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di masjid-masjid yang lainnya. Ini contoh keutamaan tempat. Tapi kalau keutamaan waktu, salah satunya adalah Allah menganugerahkan kepada kita bulan Ramadan. Maka 1 bulan itu dalam setahun, Ramadan itu waktu-waktunya berharga. Jangan sampai sedikit pun diabaikan, maka akan rugi jadinya. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Kenapa? Supaya tidak terputus hubungan kita dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, hakikatnya dia memutus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah putus, maka akan pengaruh ke ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ada di bulan Ramadan itu sholat kagak, puasa rajin. Kan ada tuh, ya. Puasa bang, puasa. Puasa puasa. Subuh kemana? Subuh tidur katanya. Kan nggak bisa, ya kan?
Masa puasa didahulukan, solat pula ditinggalkan? Sementara orang yang puasa dan meninggalkan solat wajib, percuma puasanya. Kan yang menentukan pahala puasa itu kan solatnya. Fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kalau baik solatnya, maka dianggap baik semua amal selain daripada solat. Kalau buruk solatnya, jangan harap amal yang lain dianggap baik karena buruk solatnya. Maka ini yang pertama, singkat-singkat saja. Jangan tinggalkan solat wajib kalau bisa tepat waktu, karena itu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apa hikmah dari puasa? Agar kalian bertakwa. Kalau kita melihat puasa, Bu, puasa itu kan ada tingkatannya. Ada tingkatan puasa orang awam, ada tingkatan puasa orang khusus, ada tingkatan puasa orang yang lebih khusus dibandingkan orang khusus. Seperti apa modelnya? Satu, tingkatan puasa orang awam itu yang penting sah puasanya. Dia enggak mikir soal pahala. Yang penting puasanya sah, kewajibannya tergugurkan, selesai. Soal pahala atau dapat atau tidak, enggak peduli. Itulah puasa yang hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan syahwat saja. Pokoknya habis terbit fajar shadiq, tahan lapar, tahan haus, tahan syahwat sampai maghrib, sah. Tapi apakah kita puasa itu yang penting sah dan yang penting gugur kewajiban saja, Bu? Ya tentu tidak. Jangan sampai puasa itu hanya yang penting sah. Naiklah ke tingkatan kedua kalau bisa. Namanya puasa khawas, puasa khusus. Apa puasa khusus itu? Puasa khusus itu bukan hanya sekedar perutnya saja yang berpuasa. Memang dia tidak makan, memang dia tidak minum, memang dia meninggalkan syahwat, tapi lebih daripada itu seluruh anggota badan dan raganya juga ikut puasa. Matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa, lisannya ikut puasa, tangan dan kakinya ikut puasa. Dengan cara apa? Jangan memandang sepandang-pandangnya. Kalau haram jangan dipandang. Jangan mendengar sedengar-dengarnya. Kalau yang haram jangan didengar. Jangan bicara seomong-omongnya. Kalau seandainya bicara berdosa, jangan diomongkan. Jangan melangkah selangkah-langkahnya. Kalau melangkah ke tempat yang haram, stop. Ya. Jadi kalau ada kawan, Bu, ngajak ibu, yuk kita ngerompi. Oh, nggak bisa. Lisan saya lagi puasa, maaf gitu. Apalagi telinga lagi puasa, saya nggak mau dengerin gibah. Ayolah kita shopping nih hari Minggu Ramadan, rame nggak bisa. Ini kaki lagi puasa, gitu Bu jawabannya. Ya. Jadi kalau aja diajak maksiat, maaf nih mulut saya lagi puasa ini, nggak bisa begibah hari ini. Jangan pula dijadwalkan nanti aja habis maghrib. Jangan kan. Maksudnya ya puasa 24 jam ya. Jadi di sini ada namanya puasa khawas. Khawas itu bukan hanya perutnya saja, semua anggota badannya puasa. Ada yang lebih tinggi lagi, dan inilah yang dimaksud dalam perintah puasa tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di ujung ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa di sini, inilah maksudnya puasa khawasul khawas, lebih khusus lagi daripada orang khusus tadi. Jadi bukan hanya puasa perutnya, dia memang menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat,
meningkat dia juga berpuasa badannya, lisannya berpuasa, telinganya berpuasa, matanya berpuasa, kaki tangannya berpuasa. Lebih daripada itu, hatinya juga ikut puasa. Hatinya itu ikut puasa. Seperti apa contohnya hati itu berpuasa? Contoh umpamanya, Bu, ini sudah jam 4 sore nih. Sementara makanan dengan berbagai macam warna sudah ada di meja. Jangan kepikiran nanti kalau buka saya makan kolak dulu lah, nanti rendang belakangan, nanti habis taraweh, kan? Jangan terpikir makanmu, karena itu bisa merusak puasa hati namanya. Kita sedang berpuasa, fokus kepada Allah. Jangan kemudian teralihkan dengan dunia, dengan makanan dan begitu seterusnya. Lah kalau kita bisa nih menjaga 3 puasa ini, puasa perutnya, puasa badannya, puasa hatinya, itulah yang kata Allah la'allakum tattaqun, maka kita akan sampai kepada derajat tingkat takwa. Tapi kalau tidak, maka belum sampai kepada takwa tuh. Ini kalau cerita puasa, ya, sikit-sikit saja. Yang kedua, yang ketiga, pertama, jangan meninggalkan sholat wajib, itu yang utama. Yang kedua, ibadah yang paling afdol di bulan Ramadan adalah puasa. Nomor 1 kalau di Ramadan ya, puasa itu setelah sholat wajib. Kemudian nomor 2-nya taraweh. Sebelum yang lainnya, perhatikan taraweh dulu. Setelah puasa, perhatikan taraweh. Dan taraweh itu juga ada 3 macam, Bu. Ada taraweh ala Nabi, ada taraweh ala sahabat, ada taraweh ala kita. Itu beda tuh ala-alanya tuh. Kalau taraweh ala Nabi, rakaatnya sedikit, panjang bacaannya. Itu tarawehnya ala Nabi itu. Memang rakaatnya tak banyak. Rasul itu hanya 8 rakaat. Dengan witirnya boleh jadi mungkin 11 rakaat. Itu pilihan Nabi berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Rasul tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Tapi sekali solat, 1 rakaatnya 3 surat. Bukan inna a'tayna, bukan kul huwallah sama kul a'udzu birabbin nas. Sebentar saja kalau itu. Yang dibaca 1 Al-Baqarah, nyambung ke Al-Imran, nyambung pula Al-An'am, bayangkan ya. Dan itu diceritakan oleh sahabat Hudzaifah. Aku pernah sholat di samping Nabi, kata Hudzaifah. Rupanya Rasul sholat malam baca Al-Baqarah. Kukira habis sholat Al-Baqarah selesai, ruku dia nyambung ke Al-Imran. Nih kaki dah gemetar nih kan, kelamaan kan. Dia pikir Al-Imran selesai, Al-An'am pula disambung dia. Berapa juz itu? 1 rakaatnya. Itu ala Nabi, Bu. Nih kalau imam tarawih ala Nabi, Bu, sendiri aja dia sholat tuh. Buyar tuh makmum tuh ya. Yang kedua, sholat ala sahabat. Kalau sholat ala sahabat diperbanyak rakaatnya, tapi sedang bacaannya. Contoh, di zaman Umar itu memerintahkan Ubay ibn Ka'ab untuk sholat tarawih berjamaah di masjid 1 bulan lamanya. Dan Ubay sholat dengan 23 rakaat dengan surat yang sedang. Tapi sedangnya panjang bagi kita, karena dimulai dari Isya hampir menjelang fajar selesai. Nah, itulah sahabat ya. Kalau kita ini jauh panggang dari api, sudah pendek rakaatnya, pendek pula bacaannya, lebih parah lagi cepat pula gerakannya. Aduh, itulah habis kan gitu. Sudah rakaatnya cari yang pendek 11 rakaat. Setiap 1 rakaat kulhu dan inna a'tayna, dikebut pula tuh gerakannya. Rukunya cepat, sujudnya cepat. Nggak tahu jadi apa tuh tarawehnya. Kadang-kadang saya melihat di YouTube itu ada orang taraweh cepat baca Fatihah itu yang kedengaran dolinnya saja, Bu. Dolin, amin itu saja ya. Yang lainnya nggak kedengaran tuh.
bacaannya tuh. Dan yang cepat tuh takbir-takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai ada 7 menit 23 rakaat, kan dapat penghargaan muri itu. 7 menit 23 rakaat. Saya kira Bu, kalau ibu di belakangnya habis taraweh encok Bu. Iyalah, gimana coba? Apa nggak capek itu? Bisa kumat asam uratnya tuh. Jadi ini tarawehnya ala Nabi, ala sahabat, dan ala kita. Lah karena taraweh itu kan sifatnya sedang bermunajat Bu. Namanya taraweh itu kan sholat. Dan sholat itu hakikat daripada munajat. Kita loh sedang berdialog dengan Allah. Masa kita mau cepet-cepet berjumpa dengan Allah, ini gimana? Kalau berjumpa dengan debt collector, ya maunya cepat-cepat aja pergi kan Bu ya. Ini berjumpa dengan Allah, masa cepat-cepat kan? Makanya tartilah bacaan dalam tarawih, cari imam-imam yang tartil, cari imam-imam yang enak di belakangnya, kalau bisa suaranya juga indah supaya makin sedaplah kita tarawih di belakangnya. Maka ini amalan kedua Bu, setelah puasa tarawih pentingkan dulu, jangan yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita sholat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa, kemudian tarawih, ini yang terpenting setelah tarawih ini, baca Quran Bu. Baca Quran. Karena ibadah di bulan Ramadan yang identik dengan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ramadan itu disebut syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jangan sampai di bulan Quran Bu, ibu meninggalkan Quran. Kalau di bulan Quran ibu tak baca Quran, saya yakin di luar bulan Quran makin ditinggal tuh Quran tuh. Dan orang dengan Quran juga terbagi menjadi 3 juga Bu. Pertama, ada orang yang lancar bacaannya. Yang kedua, ada orang yang baru belajar, mungkin baru selesai Iqra, agak lambat bacaannya, agak lambat mengenali huruf-hurufnya. Ada yang sama sekali tak bisa baca Quran, mungkin dia mu'alaf Ustaz. Mu'alaf gimana? 20 tahun dia udah masuk Islam. Berarti tak mau belajar Quran dia itu. Tapi umumnya kan manusia itu kan 3 ini dalam Quran tuh. Ada yang lancar, ada yang tertatih-tatih, ada yang sama sekali tak bunyi. Ya. Kalau ibu Allah anugerahi baca Quran lancar, maka targetnya hatamkan Quran. Karena baca Quran di bulan Ramadan itu yang penting kuantitas bukan kualitas. Yang penting hatam. Tidak perlu kita baca tafsir, tidak perlu. Tidak perlu tadabbur Quran, tidak perlu. Di bulan Ramadan tuh baca. Makanya yang penting kuantitas, perbanyak hatamannya dibandingkan mempelajari isinya. Makanya Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan dia hatamkan 60 kali Bu. Berarti siang sekali, malam sekali. Kalau ibu siang seayat, malam seayat. Ya 60 ayat jadinya ya. Tapi kalau Imam Syafi'i yang betul-betul dihatamkan tuh, malam dihatamkan, siang dihatamkan. Imam Bukhari dijelaskan, Imam Bukhari itu siangnya 1 kali hatam, malamnya 3 malam sekali hatam. Imam Ahmad